Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, angkatan 2, yang beranggotakan saya sendiri, Heri Giardea, Restia Rosa Prasidita, Kori Aina, Nunui Nopiasari, dan Putri Alfiah akan mendiskusikan tentang tokoh panutan di Jawa Barat, yaitu Oto Iskandar Dinata, Prof. Muchtar, Raden Dewi Sartika, dan Kang Deddy Mulyadi. Untuk yang pertama yaitu Oto Iskandar Dinata. Oto Iskandar Dinata lahir di Bandung pada tahun 1897. Semasa kecil beliau di Bandung sampai menyelesaikan pendidikannya di Holland Inland School Bandung. Beliau aktif di kegiatan berorganisasi yaitu di Budi Utomo sebagai wakil ketua. Dan beliau juga merupakan anggota dari BPU PKI. Beliau adalah Menteri Negara pertama di era Presiden Soekarno. Untuk yang berikutnya yaitu Prof. Muchtar. Untuk biografi dari Profesor Muchtar Kussumaatmadja, beliau lahir pada tanggal 17 April 1929 di Jakarta, Batavia. Beliau adalah tokoh di Jawa Barat dan asli orang Sunda. Riwayat pendidikan beliau menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1955, menempuh S2 di Sekolah Tinggi Hukum Yale 1958, lalu menempuh S3 di Universitas Pajajaran tahun 1962. Karena satu dan lain hal, beliau menempuh S3 di Chicago University pada tahun 1966. Melanjutkan Profesor Muchtar, karir beliau dimulai dari pemimpin delegasi di Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 sampai 1961, lalu menjadi dekan Fakultas Hukum Unpad pada tahun 1962 sampai 1974, lalu menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1974 sampai 1978, lalu menjadi Menteri Luar Negeri selama 2 periode dari tahun 1978 sampai 1988. Kemudian saya akan menceritakan tentang Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir di Bandung pada 4 Desember 1884. Beliau adalah seorang tokoh yang berjuang di dunia pendidikan di Bandung. Beliau mendirikan sekolah istri di Bandung, Jawa Barat yang dibantu oleh kakeknya yang bernama Marta Negara dan Den Hammer yang menjabat sebagai inspektor kantor pengajaran ketika itu. Beliau mengajar dibantu oleh 2 saudaranya, yaitu Nyonya Purwa dan Nyonya Wit. Murid-murid angkatan pertamanya terdiri dari 20 orang. Kemudian setahun kemudian pada tahun 1905, sekolahnya menambah kelas. Sekolahnya pindah ke Jalan Ciguriang, Kebuncau. Lokasi baru ini dibeli Dewi Sartika dengan uang tabungan pribadinya dan bantuan dana pribadi dari Bupati Bandung. Lulusan pertama dari sekolah ini pada tahun 1909. Lulusan tersebut membuktikan kepada bangsa bahwa kita wanita memiliki kemampuan yang tidak ada bedanya dengan laki-laki. Tahun 1910, Dewi Sartika menggunakan harta pribadinya untuk memperbaiki sekolahnya. Akhirnya, sekolah tersebut memenuhi syarat kelengkapan sekolah formal. Tokoh panutan Jawa Barat selanjutnya adalah Haji Deddy Mulyadi. Beliau lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada tahun 1971 dan merupakan putra bungsu dari 9 bersaudara. Haji Deddy Mulyadi terjun ke dunia politik dimulai ketika ia terpilih menjadi anggota DPRD Purwakarta pada periode 1999 sampai 2004 dan menjabat sebagai Ketua Komisi E. Akan tetapi pada tahun 2003 ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003 sampai 2008 berpasangan dengan Lili Hambali Hasan. Pada tahun 2008 ia mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta periode 2008 hingga 2013 berpasangan dengan Dudung B. Supardi dan menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.
Periode selanjutnya ia terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta, yaitu periode 2013 sampai 2018 berpasangan dengan Dadan Koswara, dan pada 23 April 2016 Dedi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat periode 2016 sampai 2020, menggantikan Irianto MS Syafiuddin atau biasa dikenal dengan nama Yance. Haji Dedi Mulyadi menempuh masa SD hingga SMA di kota kelahirannya yaitu Subang, mulai dari SD Subakti tahun 84, SMP Kalijati tahun 87, dan SMA Negeri Purwodadi tahun 90. Selanjutnya pendidikan tingginya diselesaikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta dengan meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1999. Telah banyak penghargaan yang beliau raih selama karirnya di dunia politik. Mungkin itu garis besar biografi Haji Dedi Mulyadi yang bisa saya paparkan. Itu merupakan tokoh-tokoh panutan di Jawa Barat ya. Setelah kita diskusikan dan setelah kita pilih, kita memutuskan untuk memilih Kang Dedi Mulyadi. Untuk pemaparannya saya akan tampilkan di PowerPoint. Mengapa kelompok kami lebih memilih Dedi Mulyadi? Ini alasannya. Kami memilih beliau karena bagi kami beliau adalah sosok panutan yang masih dapat dilihat dan dicontoh sikap dan perilakunya. Dengan pengalamannya yang sudah lama berkiprah di bidang politik, tentu sudah banyak prestasi dan penghargaan yang beliau miliki. Beliau juga merupakan sosok yang up to date, yang aktif di media sosial, salah satunya di YouTube, sehingga masyarakat umum pun mengenal beliau. Untuk yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Beliau meluncurkan program kesehatan gratis yang diberi nama JAMPIS, Jaminan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya bagi yang kurang mampu. Terbukti banyak masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini. Untuk penerapan di masa mendatang, salah satu fungsi kita sebagai ASN adalah sebagai pelindung bagi warga negara. Hal tersebut ditekankan karena kita sebagai pelayan publik haruslah memenuhi mandat dan harapan rakyat, khususnya bagi yang membutuhkan. Dalam konteks beliau yaitu rakyat yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu akuntabel. Dalam sosial medianya, beliau kerap kali membahas kehadirannya di gedung DPR RI selalu lebih dahulu daripada siapapun. Padahal jarak dari rumahnya ke Jakarta cukup memakan waktu. Dapat dipastikan bahwa beliau tipikal orang yang disiplin dan berintegritas tinggi. Begitu pula saat Purwakarta dipimpin oleh beliau. Kabupaten ini mampu meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP secara berturut-turut dari tahun 2016, 2017, dan 2018. Hal tersebut menjadi bukti bahwa saat beliau menjabat, pengelolaan keuangan Kabupaten Purwakarta dapat dipertanggungjawabkan secara baik sesuai dengan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk penerapan di masa mendatang, yang pertama, dalam melaksanakan tugas sebagai ASN harus bersikap transparan dan apa adanya. Yang kedua, sebagai ASN kita harus selalu mengedepankan kedisiplinan serta melaksanakan tugas dengan disiplin, jujur, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi. Lalu untuk nilai kompeten, Kang Dedi Mulyadi mempunyai kompetensi yang pertama, terjun ke dunia politik pada 1998 sebagai Wakil Sekretariat Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Yang kedua, Wakil Bupati Purwakarta periode 2003 sampai 2008.
lalu Bupati Purwakarta periode 2008 sampai 2018, dan sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI. Salah satu bukti bahwa beliau melaksanakan tugas dan kualitas terbaik yaitu banyaknya penghargaan dan prestasi yang beliau raih. Contohnya adalah penghargaan dari Soekarno Center sebagai pemimpin teladan demokrasi. Penghargaan tersebut diberikan lantaran Dedi dinilai sebagai pemimpin yang berani melindungi hak-hak kaum minoritas, melakukan perlindungan terhadap masyarakat adat, dan mampu menerapkan nilai-nilai kebinekaan dalam setiap programnya sebagai kepala daerah. Untuk penerapan di masa mendatang, yaitu kita sebagai ASN harus selalu meningkatkan kompetensi serta kualitas diri dan juga melaksanakan tugasnya dalam kualitas terbaik. Selanjutnya ada Harmonis. Melalui YouTube channelnya juga saya dapat melihat jika beliau itu mampu berbaur dengan masyarakat dari golongan apapun tanpa memandang latar belakangnya. Sudah banyak masyarakat yang ditolong oleh beliau, bahkan banyak anak kurang mampu ataupun tunawisma yang beliau jadikan anak angkat. Begitu pula di tempat beliau bekerja, beliau selalu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Penerapan di masa mendatang, dalam dunia pekerjaan tidak hanya ada ASN, namun masyarakat dari berbagai golongan pun akan selalu ada di sekitar kita. Maka dari itu, kita haruslah mencontoh perilaku beliau dalam berbaur dengan masyarakat. Selain itu, Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam. Di tempat kerja pun pastilah demikian. Maka kita haruslah menerapkan fungsi kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya ada sikap loyal. Sikap loyalnya terlihat saat beliau menjabat sebagai bupati selama 2 periode. Beliau mendedikasikan dirinya untuk kemajuan Purwakarta selalu melakukan terobosan dan kebijakan baru untuk perbaikan Purwakarta. Beliau juga mendonasikan pendapatan YouTube channelnya untuk pembangun rumah bagi janda miskin dan juga membantu masyarakat yang kurang mampu. Penerapan di masa mendatang, kita sebagai ASN harus dapat dengan maksimal mendedikasikan diri dan membuat inovasi bagi kemajuan bangsa dengan tetap memegang ideologi kita saat menjalankannya. Selanjutnya ada adaptif, yaitu beliau mau beradaptasi dengan perkembangan zaman meskipun sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Contohnya, beliau meluncurkan sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi yang dinamai Smart dan Drupadi. Smart merupakan layanan ambulans on call bagi masyarakat yang membutuhkan, sedangkan Drupadi adalah layanan dokter yang dibutuhkan masyarakat agar bisa dipanggil secara online. Beliau juga berinovasi membuat kemajuan agar Purwakarta bisa memiliki karakter yang kuat. Untuk penerapan di masa mendatang, tentu saja kemajuan zaman akan semakin pesat, terutama dalam bidang teknologi. Sebagai ASN, kita haruslah mengikuti perkembangan yang ada, bukan hanya dari segi teknologi saja, melainkan dari aspek budaya dan lainnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Kemudian ada kolaboratif. Salah satu nilai kolaboratif yang ditunjukkan oleh beliau adalah dengan diluncurkannya program Campus. Program ini berkolaborasi dengan 11 rumah sakit yang ada di Purwakarta dan di beberapa kabupaten atau kota lain agar masyarakat Purwakarta bisa berobat secara gratis. Penerapan di masa mendatang, yaitu sebagai ASN, tentunya kita harus mampu berkolaborasi dengan pihak lain agar dapat mendapatkan hasil yang sempurna. Penerapan beliau dalam melaksanakan kolaborasi haruslah kita contoh. Apalagi hal tersebut dapat membangun daerah kita agar lebih baik, khususnya untuk negara kita pada umumnya. Kemudian berikut adalah contoh penerapan kolaboratif. Momen saat Kang Dedi pada saat berkolaborasi dengan salah satu rumah sakit di Purwakarta. Mungkin
itu adalah beberapa nilai-nilai dasar dari berakhlak yang bisa kita contoh dari Kang Dedi. Sekian pemaparan Kang Dedi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.